Mempersembahkan sandiwara radio misteri dari Gunung Merapi. Naskah karya Asmadi Syafar dengan para pelaku: Bahar Mario sebagai Sembara, Eli Ermawati sebagai Seruni, Iwan Kamajaya sebagai Salihun, Ferry Fadli sebagai Basir, Lia Haidir sebagai Farida, Asep sebagai tukang warung, Wit Hendra sebagai Mardian, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Bagaimana Seruni? Kau tidak apa-apa? Kepalaku agak pusing sedikit. Kita harus bisa melepaskan ikatan ini sebelum dia kembali. Apakah Bang Sembara yakin dia akan kembali kemari dengan cepat? Ya, Salihun itu juga bukan orang bodoh. Pasti setelah dia tahu bahwa kau membohonginya, maka dia akan datang dan mungkin akan mencelakakanmu. Ya, kalau begitu, kita harus bisa melepaskan ikatan ini. Ya, kita harus bisa melepaskan ikatan ini sebelum dia datang. Kau harus merapat ke punggungku supaya aku bisa melepaskan ikatan tanganmu. Dan kau juga melepaskan ikatan tanganku. Iya. Ayo kemari. Susah sekali karena kaki-kaki kita juga diikat. Sedikit lagi. Iya. Kedua anak muda itu berusaha mendekati satu sama lain. Tapi pekerjaan itu rupanya bukanlah pekerjaan yang mudah. Di samping keadaan mereka yang memang sangat lelah akibat serangan ganas dari Salihun, juga kedua kaki dan tangan mereka terikat kuat. Namun rupanya mereka tidak putus asa. Mereka mencoba dengan seluruh sisa tenaganya. Dia berusaha bertahan untuk tidak jatuh pingsan. Dan sementara itu, Sembara berusaha membuka ikatan tangan Seruni. Ikatan ini kuat sekali. Apakah Bang Sembara tidak membukanya dengan kekuatan gaib yang kau miliki? Aku tidak tahu, Seruni. Tapi tampaknya si Salihun ini mengikat tangan dan kaki kita juga dengan kekuatan gaib. Sehingga seolah-olah kekuatanku tidak ada gunanya. Memang, ikatan tali yang membelit kedua anggota badan mereka bukanlah sembarangan ikatan. Tapi ikatan itu seperti ada kekuatan gaibnya, sehingga Sembara tidak berhasil membuka tali yang mengikat tangan Seruni. Aku harus coba dengan ilmu cambuk kilatku. Seruni, kau tahan sakit bila aku melepaskan ilmuku. Iya, akan aku coba. Nah, bersiaplah. Iya, silakan mulai. Cambuk kilat, datanglah. Aku dalam bahaya. Hah? Genggaman cambuk itu terlepas dari tanganku. Celaka. Aku tidak bisa mempergunakannya. Ilmu apa yang dipakai si Salihun itu? Sebenarnya Sembara tidak tahu bahwa bukan cambuk kilat itu yang terlepas dari tangannya. Namun tenaga Sembara sebenarnya yang tidak ada untuk memegang cambuk yang biasanya datang dengan kekuatan dahsyat dan menggelegar itu. Cambuk kilat, tolong aku. Ini dia. Dia mulai tergenggam olehku. Bang Sembara, kau sudah siap? Dia tergenggam olehku. Ya! Seruni, Seruni. Iya, Bang. Kau tidak apa-apa? Iya, cuma agak sakit dan terkejut. Syukurlah.
Tali ini sudah putus. Ya, kita sudah terbebas. Dan sekarang sebelum Salihun kembali, kita harus cepat-cepat meninggalkan rumah ini. Iya, kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Mari. Sambil menyeret Seruni, Sembara berusaha keluar dari kamar itu. Namun kembali mereka merasa kecewa karena kamar itu rupanya terkunci dari luar. Pintu ini dikuncinya. Sekarang, biar aku yang membukanya. Kau masih pusing, Seruni. Biar aku saja. Abang kan juga masih sakit. Biar aku saja. Kau hebat sekali. Sekali pukul dari jarak jauh, pintu itu terbuka dan hancur. Iya, ternyata pukulan selaput kelabuku masih ampuh. Sayang, waktu berhadapan dengan Salihun, dia tidak memberi kesempatan padaku untuk mempergunakan pukulan itu. Mari. Iya. Kau lihat siapa itu, Seruni? Salihun. Ya, Salihun. Dia sudah kembali. Cepat betul kembalinya. Aku sudah menduganya. Bang, apakah kita harus hadapi berdua orang ini? Percuma, Seruni. Kita tidak akan menang dalam keadaan terluka seperti ini. Lalu kita akan menyerah kembali. Lalu dia akan mengikat kita seperti tadi. Tidak. Aku akan bawa kau bersembunyi di dalam selimut kabutku. Dia pasti tidak akan bisa menemukan kita. Iya. Siap? Iya, aku siap, Bang. Secara perlahan-lahan, kabut putih mulai menyelimuti kedua anak muda itu, sehingga tidak akan tampak oleh siapapun. Hah? Pintu ini terbuka. Mereka tidak ada. Dan ruangan ini berkabut. Aneh. Pasti ini bukan kabut biasa. Ini pasti kabut buatan. Tapi di mana mereka? Atau apakah ini hanya pancingan saja supaya aku bingung? Kurang ajar. Kemana mereka lolos? Pasti sudah jauh lari dari sini. Aku harus mengejar mereka. Dan kalau bertemu akan aku habiskan saja. Kabut ini memenuhi ruangan ini. Aku harus keluar cepat-cepat. Udaranya dingin betul. Kita selamat, Seruni. Dia sudah pergi. Iya, dia sudah pergi. Bagaimana kalau kita berhenti dulu? Kenapa, Farida? Rasanya kakiku tidak mau lagi diajak berjalan. Tahan sebentar lagi. Nanti kalau sudah ada rumah, kita akan berhenti. Aku sudah tidak kuat lagi, Bas. Kakiku sakit sekali diinjakan. Lihat, telapak kakiku bengkak. Atau kita berhenti di warung itu. Ayolah, tinggal beberapa langkah lagi. Ayo. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Silakan duduk, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Ayo, Farida. Mari duduk. Iya. Minta teh panasnya 2, Pak. Iya, baik. Perjalanan yang melelahkan. Ya, perjalanan kita hari ini cukup jauh. Apakah orang tuamu tidak keberatan kau menemani aku seperti ini, Bas? Aku tidak pernah bilang apa-apa pada mereka. Apakah mereka tidak cemas? Aku rasa tidak. Dan aku memang sudah sering pergi jauh meninggalkan rumah.
Begitu. Kau tahu nama daerah ini? Tidak. Daerah ini baru kali ini aku injak. Ini minumannya, Nak. Iya. Terima kasih, Pak. Nampaknya anak berdua orang dari jauh. Iya, Pak. Kami dari jauh. Ini adik saya. Oh, begitu. Apa nama daerah ini, Pak? Daerah ini bernama Kayu Sebatang. Kayu Sebatang? Iya, Kayu Sebatang. Anak berdua mau kemana? Kami pergi menyusul kakak kami. Ke daerah ini dia pergi? Iya, kira-kira begitu. Dan dia suka berteman dengan orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda? Di sini tidak ada orang-orang Belanda. Tapi kalau tidak salah, bila anak berdua terus berjalan ke arah sana, maka akan bertemu sebuah rumah yang besar dan bagus. Karena besarnya rumah itu mempunyai kamar tidur sampai 16 kamar. Hah? Besar betul kalau begitu. Iya, memang. Rumah itu besar dan bagus. Mungkin ke situ kakaknya pergi. Tapi rumah itu sudah tidak ada Belandanya. Belanda itu sudah lama meninggal. Yang ada hanya pembantunya yang bernama Mak Lampir. Nyonya Belandanya masih ada, Pak? Dulu nyonyanya ada, tapi bukan orang Belanda. Dia orang kita. Namanya Nyai. Lupa Bapak. Siapa nama Nyai Belanda itu? Apakah Nyai itu masih ada di rumah itu, Pak? Bapak terakhir melihatnya kira-kira 6 tahun yang lalu. Ada orang bilang sudah mati. Ada lagi yang bilang pergi ke tanah Jawa. Tapi yang jelas tidak ada orang yang pernah melihatnya lagi sekarang. Aneh ya? Iya, memang aneh. Rumah itu memang aneh. Lalu apa kerja pembantunya itu, Pak? Mak Lampir itu adalah pembantu kesayangan Belanda itu. Dan dia juga sangat setia kepada kedua orang suami istri itu. Mungkin karena setianya sampai sekarang dia urusi rumah itu. Kalau anak berdua bisa masuk ke dalam rumah itu, benar-benar seperti istana. Semua perabotannya buatan negeri Belanda. Bapak pernah masuk ke sana? Ya, pernah. Dulu sekali. Tapi sekarang tidak pernah lagi. Oh, aneh juga rumah itu ya. Siapa nama kakak anak itu? Namanya Mardian. Mardian? Memang Bapak belum pernah kenal. Farida, kenapa kau bilang begitu? Entahlah, aku juga tidak tahu. Apakah anak berdua akan mencoba ke sana, ke rumah itu? Mungkin iya, Pak. Tapi kami akan mencari tempat menginap dulu, Pak. Kalau soal menginap, di rumah Bapak juga bisa. Jauh rumah Bapak dari sini? Tidak, di belakang warung ini. Oh, begitu. Kebetulan kami berdua sebenarnya sudah letih sekali. Ya, silakan saja. Tapi maaf, rumah Bapak keadaannya buruk sekali. Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih atas kebaikan Bapak. Rumah ini besar sekali. Dan anehnya, sudah beberapa hari ini aku tidak bertemu dengan Nyai Kembang. Apakah dia tinggal di sini? Tapi rasa-rasanya dia pasti tinggal di sini. Cuma mungkin kamarnya aku tidak tahu. Karena kamar di rumah ini banyak sekali. Sebaiknya aku cari saja kamar janda muda dan cantik itu. Rupanya tangga ini menuju ke tingkat atas. Tapi coba aku lihat kamar di sebelah sana. Mungkin itu kamarnya. Kucing sialan. Membuat aku terkejut saja. Tapi ruangan ini kosong. Tampaknya tidak pernah ditempati. Aku akan lihat ke atas.
Dan apa salahnya kalau aku mainkan sebuah lagu? Aku memang sudah lama tidak bermain piano. Siapa tahu, begitu mendengar bunyi piano yang aku mainkan ini, Nyai Kembang akan keluar dari kamarnya. Berat sekali tutup piano ini. Mungkin kayunya kayu pilihan. Ya, tampaknya sudah lama sekali benda ini tidak disentuh. Bunyinya belum fals. Ya, masih bagus. Ya, aku akan mainkan sebuah karya Strauss, biar hati janda muda tergugah. Kucing sialan. Pergi. Laki-laki kucing itu. Tapi dari mana dia datang? Masa tiba-tiba bisa datang dari atas dan persis melompat di atas piano ini? Apakah dari tingkat 2 itu? Tapi tidak mungkin. Jaraknya terlampau jauh. Seperti binatang itu dilemparkan kepadaku. Tapi siapa yang melemparkannya? Semua tampak sepi. Tidak ada orang. Ya, Malampir itu kemana ya? Kok juga tidak pernah terlihat? Itu seperti ada orang berdiri di atas sana. Dia lari. Aku harus kejar dia. Pasti dia melemparkan kucing itu tadi padaku. Sepi sekali. Tidak ada siapa-siapa. Mak, Malampir. Tidak ada orang. Padahal tadi aku yakin betul ada orang berdiri di sini. Nyai Kembang. Tidak ada jawaban. Jadi siapa tadi berdiri memakai rok panjang di sini? Aneh. Rumah ini aneh. Penghuninya ada, tapi susah untuk dicari. Rumah ini terlalu besar. Mungkin itu sebabnya. Tapi aku harus cari. Aku penasaran. Ini ada kamar lagi. Mungkin ini kamarnya Nyai Kembang. Banyak kelelawar. Kamar apa ini? Bau kamar ini busuk. Mungkin bau kotoran kelelawar itu. Rupanya kamar ini tidak pernah dibersihkan. Sebaiknya aku harus kembali ke kamarku. Bisa gila aku berjalan-jalan dalam ruangan yang aneh ini. Rumah Nyai Kembang itu ternyata memang misterius, sehingga membuat Mardian merasa aneh tinggal di situ. Telah hampir 1 minggu dia berada di sana, tapi belum pernah lagi dia bertemu dengan Nyai Kembang maupun Mak Lampir. Dia hanya makan makanan yang telah tersedia di atas meja, tanpa melihat siapa yang menyediakan makanan itu. Ya, makanan itu seperti baru saja disediakan oleh seseorang, karena makanan itu masih hangat.
Ketika Mardian mencari penghuninya ke sana kemari di dalam rumah itu, dia hanya bertemu dengan seekor kucing berwarna hitam dan sekelompok kelelawar yang berterbangan karena terkejut dengan kedatangan Mardian. Sementara itu, Basir dan Farida rupa-rupanya juga sudah sampai ke daerah itu, daerah yang bernama Kayu Sebatang. Nah, para pendengar, bagaimanakah Mardian? Apakah dia akan bisa menemukan Nyai Kembang dan Mak Lampir? Dan bagaimana pula perjalanan Farida yang mencari ayahnya Raisman? Apakah mereka bisa bertemu? Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.